Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya dari kelompok 10 akan Presentasikan hasil kelompok kami, yaitu peradaban Cina. Kalian udah tahu belum tentang peradaban Tiongkok kuno? Nah, kalau belum tahu, saya akan menjelaskannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis dan lingkungan alam. Jadi, peradaban Tiongkok kuno atau peradaban lembah Sungai Kuning adalah peradaban bangsa Tiongkok yang muncul di lembah Sungai Kuning. Biasanya disebut Huanghe atau yang sekarang bisa disebut dengan Huanghe. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Huanlu dan Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Tiongkok atau biasanya membentuk daerah dataran rendah dan bermuara di Teluk Tesili dan biasanya disebut dengan Sungai Kuning. Nah, kalau yang kedua saya akan membahas tentang kondisi sosial politik dari Tiongkok kuno. Sejarah mencatat banyak dinasti yang membangun Tiongkok menjadi bangsa besar sejak tahun 1600 sebelum Masehi sampai berakhirnya Tiongkok kuno. Namun kita akan memfokuskan pada 3 periode utama sejarah Tiongkok dengan 3 dinasti penting, yaitu dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Nah, dari ketiga dinasti ini kita dapat mendapatkan gambaran umum tentang 2 macam karakteristik pemerintah pada masa Tiongkok kuno, yaitu tentang feodal dan unitaris. Kalau yang A yaitu tentang dinasti Shang, berdiri pada tahun 1600 sampai 1045 sebelum Masehi. Dinasti Shang bukanlah dinasti pertama di Tiongkok kuno, melainkan dinasti pertama yaitu dinasti Xia. Namun, peradaban Tiongkok tumbuh dan berkembang sejak dinasti Shang. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan tulisan Tiongkok kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Wilayah dinasti ini berpusat di lembah Sungai Huanghe, dekat kota Anyang sekarang. Pada masa awal dinasti ini, hasil kebudayaan perunggunya sudah sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah temuan artefak perunggu berupa guci, bagian dari kereta perang, dan senjata. Mereka sudah mampu membuat kain sutra serta menggunakan sistem tulang yang rumit. Di situs Anyang banyak ditemukan artefak yang unik yang disebut dengan tulang ramalan, yaitu tulang belikat sapi jantan dan tempurung kura-kura atau penyu berisikan tulisan. Dinasti Shang diperintahkan oleh 3 raja. Sejak Raja Tong Samelan dengan Raja Zhou sebagai raja terakhir. Nah, kalau karakteristik pemerintah pada masa dinasti Shang bersifat feodal. Selanjutnya kita akan bahas tentang dinasti Qin, berdiri pada tahun 221 sampai 205 sebelum Masehi. Sebelum dinasti Qin, Tiongkok dikuasai dinasti Zhou. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa pada masa dinasti. Inilah tulisan Tiongkok modern mulai berkembang. Dinasti Zhou berakhir ketika Ying Shang menaklukkan semua kerajaan atau suku bangsa yang ada di wilayah Tiongkok. Setelah mempersatukan beragam suku bangsa di Tiongkok ke dalam entitas tunggal nasional Tiongkok, Zhao Zeng lalu mengangkat dirinya menjadi kaisar dengan gelar Shi Huangdi atau Qin Shi Huang yang berarti kaisar pertama. Inilah periode unitaris dalam pemerintah Tiongkok kuno menggantikan sistem feodal sebelumnya. Kekaisaran hasil penyatuan dan yang dipimpin dikenal dengan nama Kekaisaran Qin. Dengan karakteristik unitaris ini, pemerintahan dijalankan secara terpusat, yaitu di tangan kaisar. Kekuasaan kaisar bersifat absolut. Para menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat dalam penetapan kebijakan pemerintah, namun tidak hak untuk memutuskan kebijakan. Pemerintah pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terbiasa dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintah, sedangkan 2 Perdana Menteri masing-masing sebagai pelaksanaan militer dan pemeriksaan kontrol pemerintah. Nah, kalau selanjutnya kita akan bahas tentang dinasti Han.
berdiri pada tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Dinasti ini dibagi ke dalam periode Han Barat 206 sebelum Masehi sampai 9 Masehi dan Han Timur 25 sampai 220 Masehi. Secara singkat terputus oleh dinasti Shin 9 sampai 23 Masehi oleh Wongmon. Dinasti Shin menandai berakhirnya dinasti Han Barat dan dilanjutkan dengan dinasti Han Timur. Ibu kota Han Barat adalah Chang'an dan ibu kota Han Timur adalah Luoyang. Awalnya Liu Bang Kaiser Gao membagi negara ke dalam beberapa negara bagian feodal dengan maksud memuaskan para pemimpin negeri yang bergabung dengan saat perang Chuanhou. Namun kemudian ia berhasil memusatkan kekuasaan sepenuhnya di tangan sendiri. Kebijakan yang dibuat oleh Kaisar Shing Huangdi dilanjutkan pada masa dinasti berkuasa. Wilayah Tiongkok semakin menambah luas. Kekuasaannya meluas sampai di daerah-daerah yang sekarang disebut dengan Korea, Vietnam, dan Asia Tengah. Hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti bangsa Romawi mulai dibuka. Saudagar-saudagar Tionghoa ini membawa barang dagangan seperti kain sutra hingga jalur darat yang mereka lewati dikenal dengan jalur sutra. Teman-teman, kan saya sudah mengupas 3 dinasti seperti dinasti Shang, dinasti Qin, dan dinasti Han. Sekarang saya akan mengupas lebih lanjut tentang dinasti Xia dan dinasti Zhou. Jadi teman-teman dengarkan ya. Tentang dinasti Xia. Dinasti ini merupakan dinasti pertama yang diceritakan dalam catatan sejarah, seperti catatan sejarah Agung dan sejarah Bambu. Dinasti ini didirikan oleh Yu Yang Agung. Sebagian besar arkeolog sekarang menghubungkan dinasti Xia dengan hasil-hasil ekskavasi di Erlito, Provinsi Henan, yang berupa temuan perunggu leburan dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Beragam tanda yang terdapat dalam tembikar dan kulit kerang yang ditemukan pada periode ini diduga adalah bentuk pendahuluan dan aksara modern Tiongkok. Menurut kronologi tradisional berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti Xia berkuasa antara 2205 sebelum Masehi sampai 1766 sebelum Masehi. Sekarang menurut sejarah Bambu, pemerintahan dinasti ini adalah antara 1989 sebelum Masehi dan 1558 sebelum Masehi. Menurut proyek kronologi Xianxiang 1996, dinasti ini berkuasa antara 2070 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Akhir dari pemerintahan dinasti Xia diwarnai kekacauan. Hal ini karena raja-raja Xia memerintahkan secara kejam dan lalim sehingga memicu pemberontakan dari suku-suku yang menjadi bagian dari kerajaan. Sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, pemimpin dari suku Shang bernama Tang bergabung dengan suku-suku lainnya menggulingkan dinasti Xia dan mendirikan dinasti Shang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinasti Zhou. Dinasti ini merupakan dinasti terakhir sebelum Tiongkok resmi disatukan di bawah dinasti Qin. Dinasti Zhou adalah dinasti yang bertahan paling lama dibandingkan dengan dinasti lainnya. Nah, kenapa bisa? Karena sejarah Tiongkok, budaya sastra dan filsafat Tiongkok berkembang pada zaman dinasti ini. Nah, jadi itu merupakan kenapa dinasti Zhou bertahan paling lama. Nah, dinasti Zhou menerapkan prinsip feodalisme dengan pembagian kekuasaan pemerintah. Para penguasa Zhou juga mengesahkan aturan yang menetapkan mereka sebagai mandat langit, di mana para penguasa pemerintah atas mandat dari langit, mirip konsep dewa-dewa pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jika mandat langit dicabut, maka rakyat berhak menggulingkan kekuasaan tadi. Hal ini pada masa dinasti Zhou adalah lahirnya filsuf Tiongkok Konghucu. Dia adalah orang pertama pengembang sistem yang memadukan alam pemikiran dan kepercayaan orang Tionghoa yang paling mendasar. Ajaran-ajarannya kemudian berkembang pesat dan menarik banyak pengikut sehingga lahirlah apa yang disebut Konfusianisme, ajaran Konghucu. Dinasti Zhou terpecah menjadi beberapa negara kota. Dalam apa yang disebut periode perang dalam sejarah Tiongkok kuno, periode perang 475 sampai 221 sebelum Masehi adalah sebuah zaman di penghujung dinasti Zhou Tiongkok yang ditandai dengan kekacauan pemerintah akibat perang diantaranya sebagai negara-negara atau suku atau berebut kekuasaan negara yang berperang
adalah Qin, Shu, Han, dan Zhou, Wei, dan Yang. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyatukan berbagai kerajaan ini dan mendirikan kekaisaran pertama di Tiongkok. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan dan religi. Sebelum lahir dan tersebar luas di masyarakat, Cina memuja dewa dan leluhur. Dewa yang utama adalah Shangdi atau biasa dikenal sebagai Dewa Langit. Pemujaan leluhur dikerjakan dengan sungguh oleh anak laki-laki. Dewa-dewa yang sering mendapatkan pemujaan yaitu Dewa Feng Fa atau Feng Ju atau penguasa angin, Lei Xing atau penguasa angin topan yang wujudnya digambarkan sebagai naga yang besar, dan Dewa Jesai Sai atau empat dewa yang menguasai bukit. Dunia digambarkan sebagai sebuah segi empat yang bagian akarnya ditutupi oleh 9 lapisan langit. Di tengah dunia itulah terletak daerah yang didiami Cina, yaitu Asia, dan daerah luarnya dianggap daerah yang kosong, tempat tinggal hantu, dan Dewi Pa, penguasa musim semi. Dalam perkembangan selanjutnya, mereka juga percaya dengan adanya kehidupan dalam baka. Hal itu dibuktikan dengan penemuan makam perempuan bernama Fu Hao di situs Anyang. Diperkirakan berasal dari kalangan bangsawan pada masa dinasti Shang. Pada masa dinasti Qin, makam manusia digantikan dengan patung manusia yang berpakaian prajurit seperti pada makam Shin Hao di Xi'an. Kebudayaan dan peradaban Cina. A. Filsafat. Pujangan dari zaman dinasti Zhou adalah sebagai berikut. 1. Confucius mengajarkan adat istiadat atau Li melalui raja-raja kuno. 2. Lao Tzu juga dikenal dengan ajaran Taoisme. Supaya dunia tertib selamanya, siapapun harus mengajarkan Wei atau tidak mengerjakan apa-apa, adalah agar manusia menyerah pada nasib. 3. Zhuangzi, murid Lao Tzu. Ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai dan jenaka dan tajam tulisannya. Ajarannya banyak mengatur tentang etika dalam keluarga dan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. 4. Mingxi atau Mencius adalah murid Konghucu. Mingxi berpendapat bahwa ajaran sang guru lebih banyak memihak kaum bangsawan, dan menurut Mingxi, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. B. Pemerintah. 1. Kekuasaan Raja-Raja Zhou pada tahun 1000 sampai 300 sebelum Masehi. Setelah kekuasaan Raja Xiang lenyap, digantikan oleh dinasti Zhou, dan di bawah pemerintahannya, Cina berbentuk pemerintahan feodal. 2. Kekuasaan dinasti Qin pada tahun 221 sampai 202 sebelum Masehi. Pendiri dinasti Qin adalah Shi Huangdi yang berhasil mempersatukan seluruh wilayah Cina. Huangdi berarti kaisar atau kaisar kuning. Cina dibagi dalam 36 provinsi. 3. Dinasti Han pada 202 sampai 221 sebelum Masehi. Liu Fang sebagai pendiri dinasti Han yang dapat mengambil alih dinasti Qin. Kaisar terbesar dan termasyhur pada masa dinasti Han adalah Han Wudi. E. Sistem pertanian. Daerah sekitar Huanghu merupakan daerah yang subur dan masyarakat Cina ialah bercocok tanam. D. Aksara. Bahasa yang digunakan masing-masing wilayah sangatlah berbeda. Tulisan Cina berbentuk piktograf. Dan pada abad ke-20 dikembangkan bahasa persatuan Kaoyu. E. Astronomi. Terdapat beberapa ahli perbintangan, sehingga muncul sistem penanggalan. Sistem ini menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan, seperti sistem pertanian, pelayaran, dan usaha untuk mengenal musik. F. Teknologi. Di Cina terdapat bangunan monumental dan kolosal, yaitu tembok besar Cina.